Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi dan komunikasi digital dengan materi peta minda. Peta minda merupakan salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir. Peta minda itu sendiri dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Peta minda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks cukup dengan satu gambar. Sifatnya yang divergen atau dalam keadaan menjadi bercabang-cabang, dalam keadaan menyebar menurut kamus, dan itu membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki, membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang sesuatu hal. Lalu, siapakah yang patut menggunakan peta pikiran? Semua siswa dianjurkan menguasai teknik ini setelah mempelajari suatu materi untuk mengingat dan mengupas kembali pemahaman siswa dalam materi tersebut. Banyak yang menganggap teknik ini sulit diaplikasikan. Sebenarnya teknik ini akan lebih memudahkan siswa untuk mengingat fakta-fakta penting jika teknik ini dapat dikuasai sepenuhnya. Jadi, dengan peta minda ini, siswa-siswa kita bisa berpikir lebih terstruktur, lebih luas, dan menjadikan pikiran-pikiran mereka bisa berkembang dan terbiasa untuk berpikir, untuk memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan peta pikiran ini? Peta pikiran sesuai digunakan pada setiap saat, baik di awal persekolahan maupun di saat akhir menghadapi ujian. Namun, siswa didorong berlatih teknik ini dari awal pembelajaran. Lagi untuk memudahkan siswa menguasai semua subjek dengan baik dan cemerlang. Menurut Buzan, metode peta minda dapat bermanfaat untuk 1. Merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. 2. Membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. 3. Membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. 4. Membuat rencana atau kerangka cerita. 5. Mengembangkan sebuah ide. 6. Membuat perencanaan sasaran pribadi. 7. Meringkas isi sebuah buku. 8. Menyenangkan dan mudah diingat. Menurut Mikhail Mikarko, kegunaan metode peta minda adalah 1. Memberikan pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. 2. Merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. 3. Mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. 4. Mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Selanjutnya, gimana membuat peta minda? Peta minda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Jika memanfaatkan perangkat lunak, beberapa perangkat lunak yang dapat diinstal pada komputer dan berlisensi open source, yaitu Freeman atau Xmin. Membuat peta minda untuk memvisualkan ide atau gagasan bukanlah suatu yang sulit. Itu sangat mudah. Yang dibutuhkan adalah kreativitas kita. Dan ini penting sekali untuk siswa-siswi kita. Cara membuat peta minda. Di samping ini,
adalah contoh peta minda yang dibuat dengan cara manual. Bisa dilihat di samping ini. Untuk membuat peta minda secara manual, kita siapkan kertas, kemudian materinya misalnya pembagian komputer. Komputer ada unsur hardware, kemudian hardware dibagi menjadi beberapa, ada input, kemudian ada proses, ada juga kontrol, kemudian ada juga aritmetik dan logikal. Dan ada juga output. Untuk input dibagi lagi ada keyboard, mouse, scanner, dan lain sebagainya. Kemudian untuk proses ada RAM atau ROM. Kemudian untuk output ada monitor, disk drive, printer, dan lain sebagainya. Komputer dibagi lagi sisi lain, ada software, kemudian software dibagi lagi ada sistem operasi, selanjutnya ada program bantu, dan ada juga program siap pakai. Untuk sistem operasi dibagi lagi ada DOS, ada Windows, ada Mac OS, ada Linux. Kemudian untuk program bantu ada antivirus, ada PC Tool, ada Windows Explorer, dan lain sebagainya. Kemudian untuk program siap pakai ada pengolah kata, kemudian ada juga pengolah data, kemudian ada juga pengolah citra, kemudian ada compiler atau interpreter. Untuk pengolah kata ada word star, word perfect, word, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengolah angka ada Lotus, Excel, Quattro Pro, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengolah data ada The Best, Fog Pro, Microsoft Access, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengolah citra ada Corel Draw, 3D Studio, ada Photoshop, dan lain sebagainya. Kemudian untuk compiler ada Pascal, Delphi, Visual Basic, Visual Fog Pro, dan lain sebagainya. Kemudian sisi lain untuk komputer ada juga brainware atau manusia yang memakai komputer itu. Brainware dibagi lagi menjadi operator, programmer, sistem analisis. Itu proses pembuatan peta minda secara manual. Dan ini hasil akhirnya. Jadi dengan peta minda kita bisa berpikir secara sistematis, secara baik untuk menghasilkan keilmuan-keilmuan dan penguasaan. Selanjutnya, mari kita lihat secara bersama-sama bagaimana membuat peta minda dengan Xmin. Ini videonya. Bisa dilihat? Inilah videonya. Xmin, dan kita masuk. Dan ini adalah struktur atau pola untuk membuat peta mindanya. Ada berbagai bentuk yang bisa kita pilih. Kita ke bawah kan. Di sini banyak sekali pilihannya.
Anda bisa memilih yang mana Anda sukai. Di sini ada juga Snowbrush dan saya memilih Deep Forest, lalu klik Create. Masih jalan prosesnya. Kita tunggu dulu proses loadingnya. Ini adalah pola atau struktur yang saya pilih tadi. Dan saya besarkan dulu layarnya supaya lebih jelas, lebih nampak dilihat. Ini adalah bagiannya dan ini bisa kita hapus sesuai dengan kemauan kita dan yang kita butuhkan. Di sini saya buat 2 bagian lagi. Ini bisa kita hapus jika tidak kita perlukan. Dan ini adalah bagian awalnya atau struktur awalnya dari peta minda kita. Di sini juga terdapat ikon yaitu seperti masker. Banyak juga pilihannya. Stiker juga ada, di sini juga banyak pilihannya. Anda bisa memilih salah satu yang mana Anda sukai untuk memperindah peta minda kita. Dan ini bisa kita ketik judul peta minda kita, dan kali ini kita akan membuat traveling keluarga, materi yang ringan yang mudah kita pikirkan. Di sini bagiannya diketik aktivitas. Kemudian perlengkapan untuk bagian lainnya. Selanjutnya dan yang ini adalah siapa. Dan juga terakhir adalah tujuan. Itu 4 bagian dari traveling keluarga. Ini ada struktur awalnya. Nanti bisa kita bagi-bagi. Di sini saya akan menambah lagi 4 bagian di bagian siapa. Yang pertama, saya buat ayah. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, kakak. Yang keempat, adik. Kemudian bagian tujuan kita bagi menjadi 4. Di sini saya buat 4 bagian juga. Yang pertama, saya ketik pantai. Yang kedua, taman. Yang ketiga, gunung. Yang keempat, waterboom. Itu bagian-bagian dari tujuan.
kita menuju ke traveling keluarga bagian yang lain. Di sini saya buat 4 bagian juga dari aktivitas. Yang pertama saya ketik berenang. Yang kedua kita ketik main bola. Yang ketiga kita tulis belanja. Dan yang keempat kita tulis berkuda. Selanjutnya ke bagian traveling keluarga lainnya, yaitu perlengkapan. Di sini saya buat 4 bagian juga. Yang pertama kita ketik sepatu. Yang kedua kita tulis sandal. Yang ketiga kita tulis topi. Yang keempat kita tulis jilbab. Anggap aja untuk perempuan. Ini peta minda sederhana yang sudah saya buat dari traveling keluarga. Jadi peta minda ini untuk mencari alternatif apa, pilihan-pilihan apa, kemungkinan-kemungkinan apa. Ini adalah peta mindanya. Jadi siswa sekalian, dengan ini kita bisa mempunyai pola yang baik, memikirkan sesuatu, menganalisis sesuatu. Terima kasih. Mudah bukan? Ini adalah materi peta minda pada pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Yang terpenting adalah bahwa mari kita gunakan otak kita untuk berpikir lebih baik dan lebih baik. Dan selalu bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.